Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dimas selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Perkenalkan, saya Naswa Salma Salsabila, mahasiswa dari kelas 3A, Prodi Sistem Informasi Bisnis, dan yang mengikuti ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web lanjut. Langsung saja saya mulai. Jadi yang pertama ketika kita mengetikkan URL publik, maka akan langsung muncul landing page-nya. Landing page ini hanya sederhana, terus cuman ada informasi tentang logo dan juga nama dari POS-nya, Happy Market. Lalu ada penjelasan singkat, lalu ada CTA button, daftar sekarang ini menuju ke halaman register. Jadi di sini nanti bisa register. Lalu di sini ada button login dan button register juga. Di sini ada informasi kontak. Langsung aja kita pakai register. Yang pertama saya akan mencontohkan tentang staff. Di sini ada pelanggan. Sebenarnya ini tidak termasuk dalam role, tapi hanya untuk menambahkan level kemarin. Jadi untuk praktikum. Ini saya Sinaswa 1, full name Sinaswa Salma, 12345. Ketika register berhasil akan muncul sukses dan langsung beralih ke halaman login. Setelah itu kita masuk langsung saja ke 2345. Masuk satu dan langsung berhasil ke dashboardnya untuk staff. Sebelum di dashboard staff, saya akan menjelaskan tentang codingan dari web dulu. Dari web. Jadi di sini sudah seperti yang sudah dilakukan pada job sheet sebelumnya, yaitu saya untuk routingnya, route pertama, slice pertama itu nanti langsung ke view landing page seperti sebelumnya tadi. Jadi menampilkan view landing blade.php yang ada di folder view. Lalu setelah itu di root bawahnya ada root register. Jadi yang digunakan untuk proses register tadi, kita ke register lalu diarahkan ke fungsi register dan fungsi register nanti akan mengepost ke post register. Setelah itu rootnya ada root login. Di root login ini pakai kontrol dari out control class dan memakai fungsi login. Setelah itu untuk postnya juga memakai fungsi post login. Untuk logoutnya pakai middleware out ini untuk proses logout. Setelah itu di out controller di sini ada function login untuk mengecek dari middleware out check-nya. Lalu kalau berhasil nanti akan direct langsung ke dashboard. Kalau tidak nanti akan view ke login. Setelah itu di sini ada post login. Di post login ini fungsinya untuk merespon untuk respon server setelah berhasil login. Jadi redirect langsung ke dashboard URL. Kalau gagal nanti akan muncul status false, message-nya login gagal. Itu ada juga function logout untuk prosesi logout-nya. Jadi menghabiskan sessionnya jadi sudah tidak invalid dan meregenerate token ulang. Dan nanti akan redirect langsung ke login. Saya itu ada register. Register ini ngambil dari level untuk variabel level dari level model ini digunakan untuk memilih dropdown dari registernya tadi seperti di sini. Dropdownnya langsung diambil dari level tadi. Setelah itu ada post register ini untuk menangani prosesi registernya. Jadi request Ajax atau JSON, lalu rulesnya adalah level ID dan ini ada rules required dan sebagainya. Lalu di validator, jika validatornya fail maka responnya false
dan muncul message validasi gagal. Jika berhasil, maka data akan masuk menyimpan ini hashing password lalu dimasukkan di create ke user model. Lalu akan muncul message selamat regis berhasil dan redirect ke page login langsung. Di out controller hanya itu. Lalu setelah itu di view di view out ini seperti yang di root web tadi, kita ke view login. Di view login ini ada beberapa link yang berfungsi untuk ke style sheet, untuk mengambil font, untuk mengambil icon, untuk cek bootstrap, tema dari admin LTI, dan suite alertnya. Untuk alert dari plugin admin LTI. Lalu setelah itu saya menambahkan beberapa styling untuk mempercantik page loginnya. Jadi saya berikan background image dan sebagainya diatur di sini, login box, card header dan lain-lain. Di sini style CSS-nya. Terus setelah itu ada body ini tulisan happy dan form action yang menangani adalah URL login method post seperti di web tadi. Seperti di sini, login, post login yang menangani formnya. Setelah itu, kalau misalkan ini ada link ke register jika sudah punya akun, jika belum ada akun ke register. Setelah itu di sini ada kumpulan script dari jQuery yang bawaan dari admin LTI, jadi langsung ngambil di admin LTI ada jQuery min.js, bootstrap, validation, suite alert, dan admin LTI app. Lalu di bawahnya ada script, ini ajak setup, ini menghandle CSRF tokennya, seperti yang ada di sini, jadi pakai CSRF token. Lalu itu ada dokumen ready function, ini JavaScript untuk menangani formnya, form loginnya. Jadi tampilan rules dari login seperti misalnya at least 5 karakter seperti itu. Ini minimal 5, maksimal 20, minimal 4, username-nya minimal 4. Kalau misalkan SA2 gini muncul please at least fungsi dari JavaScript. Itu ini ada error placement ya yang memunculkan itu tadi. Ini ada rules, ada itu register, di register sama kurang lebihnya ada aset dari admin LTI dan saya menambahkan font Poppins, pakai Poppins dari Google Font, Google Apps. Saya itu menambahkan style juga pakai background dan stylenya kurang lebih sama dengan login. Di sini ada URL, ini tulisan Happy Market dari register ini, jadi bisa ke landing page. Saya itu untuk menangani formnya pakai URL register, metodenya post, select kelasnya, form control. Ini adalah untuk mengselect level seperti yang di out controller tadi. Makanya apa namanya? Memanggil dari level model untuk menampilkan value level nama di sini. Setelah itu ada input, ini ada pesan error jika misalkan levelnya tidak diisi. Di sini ada input username, sama ada pesan error juga. Ini icon fast user pakai font awesome. Kalau kelasnya bawaan default dari admin LTI-nya. Terus setelah itu ada input nama juga.
lalu ada input, password, agree, dan have account, nanti ke login. Yaitu ini ada script-script pakai jQuery. Lalu di sini ada script dokumen ready, ini yang menangani registration form. Ini seperti level ID harus diisi, username minimal 4, passwordnya wajib diisi, minimalnya 5. Ini handler Ajax-nya, nah, seperti itu. Itu di login dan register. Setelah itu lanjut ke dashboard admin. 2, 3, 4, 5. Lanjut di dashboard admin, di sini paling banyak, tidak seperti di staff tadi. Di sini ada page-nya paling banyak karena di admin semuanya bisa. Yang pertama ada dashboard. Ini menampilkan sales penjualan. Ini ada transaksi penjualan, lalu ini ada stok barangnya, jadi total seluruh stok item. Ada menampilkan data usernya dan data barang. Ini jika diklik langsung ke data penjualan. Kalau ini ke stok, kalau ini ke data user, kalau ini ke data barang. Kalau di dashboard, nah itu terus ke level user. Di level user ini, di dashboard ini pakai mana ya? Di dashboard itu yang menangani adalah welcome Blade PHP ini. Pakai controllernya, controller welcome controller. Ini untuk menangani indexingnya, jadi pakai pakai sales count ini untuk menghitung total penjualan tadi. Stock count ini menghitung sum, menjumlahkan semua stok, jumlah. Terus user ini count user, item, barang, model. Lalu di return view-nya sebagai seperti ini. Dan ditampilkan di welcome.php ini. Nah, langsung untuk routingnya di dashboard, index, terus dashboard ini langsung ke sini berarti. Welcome. Ini ke URL sales, index dari sales, ini routing salesnya mana ya? Ini sales, lalu ke stok, ke kategori, ke barang, dan user itu di welcome controller, jadi langsung direct ke situ. Ketika kita pencet seperti tadi, ini sales count dapat dari controllernya untuk menghitung jumlah sales. Ini ada stock count, menghitung jumlah stok, user, dan item count. Itu untuk kode di dashboardnya pakai layout template seperti yang lainnya, lalu ada konten, tidak ada tambahan CSS atau JavaScript. Setelah itu di level user menampilkan daftar level yang tersedia di database. Ini ada admin, manajer, pelanggan, staff seperti tadi daftar. Kalau misalkan tambah Ajax, misalkan ditambah gudang, bagian gudang, ini simpan, berhasil. Ini kalau detailnya ke detail level, lalu bisa diedit ke bagian gudang, simpan ataupun dihapus. Ya, hapus. Datanya berhasil. Kalau level user ini yang menangani level controller di webnya. Jadi ini dipakai oleh admin saja. Ini level untuk routingnya ada beberapa.
ada routing ke index, ke list, create, dan store, create Ajax, Ajax. Tadi untuk proses menampilkan ada list, menampilkan data table, terus create Ajax, ada create Ajax. Setelah itu ada show, tadi pakai ID, fungsinya show. Untuk editnya ada ID slash edit Ajax, ke edit Ajax. Terus untuk update-nya pakai update Ajax, lalu ada delete Ajax pakai fungsi confirm, lalu untuk delete Ajax penggunaannya pakai root delete di fungsi delete Ajax. Untuk di controller levelnya, seperti yang di job sheet, pakai ada index, ada list untuk menampilkan data table. Lalu ini button edit, button delete, ada create, store, show, edit, update. Nah, yang kita pakai tadi ada create Ajax, view-nya level create Ajax, restore, edit Ajax, ada update Ajax, confirm untuk delete, dan delete untuk menghapusnya. Lalu di view-nya ada folder level, di sini ada index, index untuk menampilkan semua yang ada di indeks atau root pertama dari level. Jadi di sini ada pakai CSRF token, lalu ada button level untuk menambah Ajax, create Ajax, terus ada alert kalau sukses atau kalau error, pakai hover. Ini ada tabelnya, isinya level kode, level nama, aksi. Lalu di sini ada push JavaScript, lalu di sini ada scriptnya untuk menangani tampilan-tampilan di indeksnya. Di dokumen data level yang ditampilkan ada di variabel data level ini mengambil dari nama table, yaitu table level di ID sini. Terus setelah itu kolomnya, kita pakai Ajax untuk requestnya. URL-nya pakai level slice list di root tadi, atau type-nya pakai JSON dan type-nya pakai post. Untuk kolomnya seperti yang ada di atas tabel ini pakai nomor row index, terus ada level kode, level nama, dan aksi untuk delete update-nya. Terus setelah itu di level ini ada edit Ajax, ini modal yang tampil waktu diedit nanti pakai dokumen dan form edit untuk divalidasi rules-nya lalu dikirim ke server. Setelah itu ada create Ajax ini untuk menambahkan, ini form action-nya dikirim ke level Ajax, penanganannya sama, rules-nya level kode, level nama. Confirm ini adalah model delete tadi, jadi delete, konfirmasi, menampilkan level kode, level nama, dan submit-nya ini. Ini dokumen function handler Ajax-nya. Jika berhasil, ini sukses respon statusnya. Modalnya dihilangkan kalau berhasil, lalu di auto reload. Setelah itu di data user ini kurang lebih sama seperti level, menampilkan beberapa data dan memiliki relasi juga dengan tabel levelnya. Di user controllernya dijelaskan kalau memiliki relasi dengan tabel level. Di sini level model untuk ngambil level ini untuk kebutuhan filter di usernya.
Lalu di listnya juga memanggil user model dan relasinya level. Button listnya ada edit dan delete seperti biasa. Fungsinya kurang lebih sama untuk store dan CRUD yang lain. Lalu untuk tambah Ajax, misalkan tambah selain dari daftar ya, bisa tambah dari sini. Kalau mas lengkap passwordnya tuh 23 ini harus 6 tambah 6 hasil required. Terus selanjutnya ada data supplier nih menampilkan supplier yang ada dalam sistem. Di sini cuman ada tambah Ajax saja untuk menambahkan supplier seperti suppliernya misalkan apa ya, Wings Corp alamat Fluent simpan hasil dan masuk detail edit dan hapus. Ini untuk lihat detailnya, untuk editnya Wings dan dihapus. Jadi di sini pakai kodenya dari supplier controller. Mana supplier controller ini? Sama seperti yang lainnya ada index, ada list untuk data tabelnya, terus create, store, show, edit, dan ada ajaknya seperti yang sudah dilakukan di jobsheet sebelumnya. Lalu untuk rootnya supplier ini bisa diakses untuk dua root yaitu ada admin dan manager, tidak untuk staff. Kalau untuk staff, admin manager dan staff bisa mengakses stok, bisa mengakses kategori, barang, dan itu saja. Middleware. Kalau admin manager ada supplier dan ada sales. Kalau admin saja user dan level. Dan itu ada profile yang bisa diakses semua user. Lalu setelah itu data transaksi penjualan. Jadi di sini ada data transaksi penjualannya. Filternya by tanggal. Jadi jika hari ini misalkan tidak ada transaksi maka tidak muncul. Kalau tidak pakai filter nanti akan muncul semuanya. Jadi di sini ada kode penjualannya, pembeli, tanggal penjualan, total pembelanjaan. Detailnya menampilkan siapa yang menangani penjualannya. Ini dari tabel penjualan. Lalu pembeli ini juga dari tabel penjualan. Kode penjualan ini dari tabel penjualan juga. Kode penjualannya. Lalu tanggal penjualan ini juga dari penjualan. Nah, sedangkan detail barang yang dibeli ini dari tabel detail penjualan. Jadi di tabel detail penjualan ini ada ID penjualannya, penjualan detail. Jadi ada penjualan ID dari penjualan tadi. Ada ada tiga untuk satu ID penjualan. Jadi ada tiga barang yang terjual pada saat itu. Lalu ditampilkan di sini apa nama barangnya, harga satuannya, quantity, dan total harganya. Terus di grand total. Untuk fitur ekspornya bisa digunakan. Jadi ada laporan data penjualan, ada nomor, kode, kurang lebih sama dengan detail.
Ini menampilkan quantity, ini harga satuannya, lalu ini total harganya, satuan dikali quantity, lalu di bawah sendiri ada grand total harganya. Untuk di view data penjualan ini, cuman ada beberapa view saja. Sales, ada indeks, ini untuk menangani indeks utamanya. Di sini seperti biasa pakai layout template, terus ini export penjualan tadi, route-nya ke export PDF. Ini adalah sales-nya. Lalu setelah itu ada tabel-tabel yang ditampilkan di indeksnya, terus kolomnya ada row index, penjualan code, pembeli, sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk filteringnya, ini by date, yaitu filter date, ditangani langsung oleh JavaScript-nya ini, data function filter date. Dan ini fungsinya pakai table sales draw. Lalu selanjutnya di sales ada export PDF. Ini saya tambahkan stylingnya. Selain itu sama. Ini logo asetnya diletakkan di public. Public aset ini logo.jpg. Lalu diatur height dan width-nya. Terus tabelnya. Dan ini untuk menampilkan datanya. Pakai pengulangan sales as sale, jadi sale lalu ngambil detail sebagai detail. Total harganya itu dari tabel detail, harga dikalikan detail. Jadilah jumlah. Di sini jumlah. Grand totalnya adalah total semuanya ditambahkan. Itu dengan grand total. Nomornya auto increment, sales, sale penjualan code, ini mengambil penjualan kode pembeli, ini mengambil nama dari tabel user, penjualan tanggal, sale, lalu mengambil harga dari detail untuk mengambil nama barangnya. Terus itu ada show Ajax. Ini untuk modal menampilkan tadi, di sini ada tabelnya, for each-nya kurang lebih sama. Sales detail seperti itu. Terus ini untuk menangani lognya itu, karena ada beberapa masalah jadi memakai log. Jadi ini menampilkan itu kurang lebih seperti itu di detail transaksi penjualan. Selanjutnya ada stok barang. Di sini ada stok barang yang menampilkan stoknya. Jadi ini relasi juga ke kode barang untuk menampilkan kode barang, nama, dan akan tampil stoknya berapa. Di sini bisa diupdate stoknya, jadi hanya ada tambah dan kurang. Misalkan ditambah pixel biru 20, ditambah 10. Brazil, oke. Sini jadi 40, tadi 2 kali kepencetnya. Agar satu barang cuman bisa updating stok saja terus, biar tidak terlalu menumpuk gitu sih stoknya. Jadi kalau misalkan ada barang baru, add new stock, nanti tinggal pilih suppliernya dari mana. Misalkan ada barang yang belum ada suppliernya, seperti sedap kare. Ini stockingnya saya nambahkan stok hari ini. Terus jumlah stoknya misalkan 40. Dia akan langsung, oh, usernya saya staff mesir gitu. Ini simpan. Tersimpan.
Nah, ini sudah muncul. Sedap kare stoknya 40. Jadi ada sedikit kendala. Jadi belum diubah redirectnya. Jadi tadi cuman slash ini sehingga ke itu ke dashboard landing page. Ini saya tambahkan lagi Mustafa yang bawang. Staff stoknya misal 45, kalau disimpan berhasil sukses. Ini Mustafa yang bawang. Kalau misalnya mau diupdate, tinggal misal dikurangin, entah salah input, perubahan stoknya 5. Jadi 40 sama. Kurang lebih di situ stoknya. Kalau misalnya dihapus, tidak bisa. Ini belum saya hapus. Seharusnya stok itu tidak bisa dihapus sih. Ini di delete-nya dihentikan saja. Jadi hanya terus dia update. Aksinya hanya update aja di sini. Lalu selanjutnya ada kategori barang. Untuk menampilkan kategori kurang lebih sama dengan yang di job sheet, tambah, delete, CRUD, Ajax, lalu ada data barang. Di sini juga mengikuti dari job sheet, ada filter, ada searchingnya, untuk import barangnya juga sudah bisa. Misal download template barang. Misalkan diisi kategorinya 4 gitu, terus barang kodenya apa ya? 4 itu apa ya? Misal 1 obat-obatan. Bukan ini 1, terus itu BT 4, barang namanya Panadol. Jadi 13.000. Misal di save di sini, lalu diimport dari dokumen template barang ini, terus diupload. Sukses. Obat Panadol sudah bisa, terus diekspor. Excelnya juga sudah bisa, terus ekspor PDF seperti ini muncul. Untuk add barang secara manual juga sudah bisa. Lalu selanjutnya ada fitur profil. Jadi di sini ada fitur profil dan bisa diedit. Misalkan ditambahkan Malang, terus tanggal lahirnya 2015 Februari. Misal hari ini perempuan Islam, berarti ini Malang, Syuhat, Malang, update, berhasil. Kita masuk lagi, bisa. Setelah itu, kalau misalkan choose profile, di sini, misal memilih foto ini, diganti, akan langsung tampil. Lalu untuk edit passwordnya juga sama dengan masukin password lama. Password baru misal 54321. 54321. 54321. Kalau berhasil, password berhasil diubah. Kita coba lagi login. Admin 54321. Sign in berhasil. Jadi kurang lebih ini saja di dashboardnya admin. Lalu misal login di manager,
Untuk perbedaan tampilan dashboard di manager seperti yang sudah di routing sebelumnya, ada dashboard, lalu ada data supplier, menampilkan supplier, lalu data sales atau transaksi penjualannya, terus stok barang juga. Manager harus update stoknya. Lalu ada kategori barangnya, ada apa saja. Lalu data barang dan profile juga. Ini belum diisi. Lalu bisa logout. Setelah itu staff. Di dashboardnya staff hanya terdapat beberapa fitur saja, yaitu stok barang untuk fungsinya untuk updating stok. Lalu ada kategori barang untuk melihat kategori, lalu data barang. Lalu ada profile. Lalu sebenarnya saya sudah menambahkan fitur point of sale ini untuk mengisi penjualan, mengisi data penjualan di sini. Nah, jadi nanti rencananya ini sebenarnya masih dalam tahap pengembangan, jadi masih belum bisa berfungsi dengan sempurna, masih banyak bug dan kesalahannya. Jadi kita kalau misal dicari sedap nanti akan muncul ditambahkan dan totalnya nanti akan langsung tertampil. Kalau misalnya ada diskon nanti grand totalnya dikurangin. Jadi submit payment nanti akan ada penanganannya di rootnya di submit nanti langsung tambah ke datanya ke penjualan dan detail penjualan seperti itu. Itu untuk staff dan kasir, fitur profilnya sama juga, edit password, edit dan edit. Untuk penanganan controller apa tadi? Controller profile ada di profile controller ini. Jadi ada functionnya ada beberapa. Itu ada function index ini untuk menampilkan profilnya. Jadi ngambilnya dari authentication user yang login pada saat itu. Pakai disimpan di variabel user. Lalu ada variabel profile ini untuk tampil di profilnya itu. Jadi mengambil dari variabel user. Lalu dia mengambil data profile. Lalu di return view, indeksnya, ini ada variabel-variabelnya. Lalu update ini untuk mengupdate profilnya. Jadi ini untuk mengupdate gambar. Jadi request validate-nya hanya avatar. Avatar ini adalah gambar kita. Jadi user, di authentication, diambil ID usernya. Lalu jika user ada avatar, nanti storage-nya akan menghapus avatar dari user tersebut. Lalu jika ada request file avatar, nanti langsung avatarnya langsung eh, diproses dan ini untuk memberi nama avatarnya user avatar sama dengan avatar name nanti di save avatarnya. Jika sukses nanti langsung ke profil index dan akan muncul pesan foto profil berhasil diperbarui. Lalu untuk update datanya di sini rules-nya kurang lebih nama, alamat disesuaikan dengan database profile update-nya. Lalu validatornya kurang lebih sama seperti data lainnya. Lalu ini pemeriksaan dari user ID, dari user yang sedang login. Ada namanya, lalu nanti kalau berhasil di save. Ini mengambil data profilnya. Lalu jika profil terdapat ini semua sudah lengkap, nanti akan di save. Kalau tidak, nanti error, profilnya tidak ditemukan atau profilnya berhasil diperbarui. Terus setelah itu ada update password untuk menangani update password. Di sini ada request validasi, old password, ada password yang lama, lalu nanti akan diisi password yang baru, minimalnya 5, lalu dikonfirm, lalu kita cek lagi apakah password lama sesuai dengan password user tersebut. Current password
itu dari authentication user, ngambil passwordnya, lalu ini membuka hashnya, hashtag request password, kan password, kalau tidak, nanti akan tampil password tidak sesuai. Lalu user, authentication user, hash, make, ini untuk menangani password baru, nanti di save, password berhasil diubah. Itu ada show user profile, ini untuk menampilkan profilnya dari user model, jadi ngambil ID-nya, usernya nanti jenis kelaminnya apa, kalau diketahui nanti akan kembali pengguna tidak ditemukan. Lalu ada update avatar dari quest, validate, ini avatar di yang harus di syarat yang dipenuhi untuk bisa update avatarnya adalah JPG, PNG, JPG, GIF. Dan ini maksimal linknya 248. Lalu setelah itu ini untuk mengambil usernya, Anda akan dimasukkan avatar ke user tersebut. Sukses, avatar berhasil diperbarui. Itu untuk kurang lebih profile controllers di webnya juga sama. Ditampilkan di luar karena kenapa? Karena semua user bisa memakai profile. Semua user bisa mempunyai profile. Pakai profile controller, ini tadi ada index, ada update, update avatar, update data diri, dan update password. Kurang lebih seperti itu penjelasan codingan atau logic dari website POS Point of Sale ini. Nah, nanti avatarnya disimpan di storage app public avatar. Nanti bisa muncul di sini. Untuk view-nya, kalau untuk profil hanya ada indeks saja, karena tidak menangani apapun itu. Lalu untuk outnya tadi sudah, kategori sudah. Lalu untuk modelnya, database model. Sini, HTTP model. Ini profile user modelnya cuman ngambil user ID, tempat, sesama seperti di localhost. Di PWL post, profile user. Ini strukturnya, profile ID, ya disamakan modelnya sama, barang modelnya juga ngambilnya sama. Detail sales model ini juga sama. Ini ada relasi sales model tadi relasinya ke sales atau ke penjualan dan barang di barang model. Terus kategori level. Kalau stok tadi relasinya ada 3, ada supplier, ada relasi ke barang, ada relasi ke user. Untuk yang menambahkan siapa, kalau barang untuk barangnya apa, kalau supplier tadi suppliernya siapa. Nah, di supplier sendiri nggak ada relasi karena hanya menampilkan sederhana saja. User model ini yang berhubungan dengan profile, jadi relasi dengan profile. Relasi dengan profile, terus hash role, get role name, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Dimas atas tugas yang diberikan. Di sini saya bisa belajar banyak tentang web lanjut. Jadi jika misalkan ada kesalahan atau apapun itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kalau ada kekurangannya mohon untuk dikoreksi ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Kurang lebih website yang saya buat, website POS ini kurang lebih seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan. Dari sini, kalau misalkan ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi agar baiknya seperti apa. Terima kasih Pak Dimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.